Itu nanti praktikum bisa juga ke gores, ketusuk. Nah, itu juga kita sebut risiko ketika belum terjadi sesuatu di dalam kampus yang berisiko tinggi, terutama itu harus ada SOP-nya. Ya, kebiasaan yang kecil dan mudah, jangan buang sampah sembarangan. Betul. Itu dari kecil sebetulnya sudah dibiasain, tapi kayaknya di sekolah juga sering lupa itu ya. Iya betul Pak. Hai mahasiswa baru IPB University. Bayangkan bagaimana langkah pertamamu di kampus terbaik bangsa yang setiap sudutnya menarik untuk dijelajahi. Selamat datang di Harmoni YMB Podcast. Podcast eksklusif yang menghadirkan para pemikir IPB dengan kiat-kiat, arahan, dan pesan berharga untuk menjadi mahasiswa baru. Selamat datang di Harmoni YMB Podcast, sebuah podcast untuk menambah pengetahuan mahasiswa baru terkait dengan lingkungan kampus IPB University dan menjadi salah satu rangkaian dari YMB IPB atau orientasi mahasiswa baru. Seringkali kita nggak memahami atau bahkan nggak mengetahui terkait dengan potensi-potensi risiko di sebelah kita. Dan hari ini kita akan membahas terkait dengan K3L atau Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan bersama Kepala Kantor Manajemen Risiko Bapak Budi Purwanto. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Gimana Pak kabarnya Pak hari ini? Baik, Alhamdulillah sehat. Baik. Alhamdulillah selamat ya Pak sampai Selamat, sini. Betul. Alhamdulillah. Nah mungkin ya Pak ya banyak mahasiswa baru yang nggak terlalu aware gitu Pak terkait dengan topik kita pada hari ini. Makanya hari ini kita mau kupas tuntas terkait dengan K3L ini Pak. Makanya nih jadi penasaran banget sebenarnya K3L itu apa ya Kak? Apa ya Pak? Kalau misalnya sangat serius banget nih Pak untuk dibahas. Oke. Ya tadi sudah disampaikan K3L itu ya keselamatan nomor 1, kesehatan nomor 2. Tapi biasanya kalau di industri itu keselamatan dan kesehatan kerja. Tapi di kampus itu ditambah unsur penting lainnya yaitu lingkungan. Betul. Gitu. Itu K3L. Nah, oke Pak. Tapi mungkin yang masih jadi penasaran, emangnya ada ya Pak risiko-risiko di kampus nih Pak? Contohnya tuh kayak gimana sih Pak risiko-risiko keselamatan atau kesehatan yang ada di kampus itu Pak? Kecelakaan misalnya. Waktu nanti praktikum bisa juga ke gores, ketusuk. Nah, itu juga kita sebut risiko ketika belum terjadi. Kalau sudah terjadi itu bukan risiko lagi, itu sudah jadi ya kena masalah. Betul. Gitu. Itu kecelakaan. Kesehatan itu kan nggak selalu kita di kampus itu sehat. Kadang ya flu bisa-bisa saja. Kenapa itu disebut risiko? Karena kalau kita flu itu dampaknya bisa macam-macam. Bisa belajar nggak konsen, bahkan lebih berat lagi sampai nggak masuk. Berarti risikonya lebih tinggi, dampaknya lebih tinggi lagi. Nah, kira-kira begitu. Baik Pak, berarti tadi dari yang aku tangkap risiko tuh berarti ada 4 ya Pak ya? Ada kecelakaan, terus juga ada tentang kesehatan, ada lingkungan, dan juga ada perilaku gitu risiko-risikonya. Nah, perilaku ini juga sesuatu yang penting, karena semuanya sebetulnya apakah kita celaka, apakah kita sakit, itu banyak banget disebabkan oleh kelakuan kita sendiri, perilaku kita sendiri. Betul. Yang masuk ke kampus, ini rahasia dalam kampus ini. Masuk ke kampus nggak mau pakai helm. Betul. Nah, itu kalau celaka kan bisa lebih jatuh, bisa lebih parah. Betul ya Pak, memang ternyata banyak resiko-resiko dan juga ada upaya preventifnya gitu Pak ya. Atau ya kalau misalnya kita baru masuk kampus disuruh pakai helm, pasti kan biasanya tuh ada satpam gitu ya Pak ya. Ya, dicegat itu sekarang. Iya benar, dicegat Pak. Sekarang wajib pakai helm teman-teman, jadi kalau misalnya ke IPB wajib pakai helm kalau naik motor gitu ya. Bahkan penumpangnya juga ya Pak ya. Nah Pak, tadi kan membahas tentang K3L ini kesannya tuh kayak cukup teknis ya Pak ya. Sebenarnya kalau penerapan lebih simpelnya kalau di IPB itu seperti apa Pak? Ya, simpelnya ketika kita melakukan segala sesuatu di dalam kampus yang berisiko tinggi terutama itu harus ada SOP-nya. Misalnya kerja praktikum di lab, SOP praktikumnya seperti apa? Kita juga kadang ke gunung, ke laut, apa itu? Wah itu wajib, SOP-nya harus ada. Bahkan ketika merencanakan kegiatannya sendiri itu sudah harus identifikasi risikonya. Termasuk sebetulnya kalau mau masuk ke lab, risikonya apa? Lab itu berisiko apa enggak? Itu harus paham. Betul. Karena
lab itu ya nggak kalah dengan pabrik karena menggunakan bahan berbahaya juga di laboratorium kan. Kita nggak hati-hati bisa jadi resikonya kena, maka SOP-nya harus ada. Itu yang pertama, disebutnya itu sebagai dokumen ya. Ada dokumen yang memberi panduan kerja supaya kita kerjanya bagus sesuai dengan standar. Yang kedua itu penting juga ada petugas sebagai, kalau di praktikum lab itu asistennya atau laboran sebutannya yang sudah lebih paham bagaimana kerja di lab yang benar. Jadi pengawas internal dari setiap pekerjaan, praktikum ya ada yang ngawasin, ke luar kampus, luar kota ya harus ada yang ngawasin. Itu ada petugasnya. Itu IPB menetapkan, mewajibkan setiap kegiatan harus ada pengawasnya. Khususnya semakin besar kegiatannya, tentu pengawasnya makin wajib dan makin banyak. Itu yang utama kita sudah kembangkan, tapi selanjutnya kita juga ingin dan sedang mengembangkan sistem manajemen informasi terkait risiko. Kita punya sistem manajemen K3L gitu. Baik Pak, memang ternyata bahwa di IPB ini memang ada panduan dan juga SOP-nya terkait dengan K3 ini, dan juga pastinya selalu ada petugasnya gitu Pak ya, bahkan di setiap fakultas, bahkan di setiap acara atau mungkin semua hal gitu Pak ya, yang pastinya ada risiko-risiko gitu. Nah biasanya nih Pak, kan kalau misalnya mahasiswa baru mungkin ya, atau mungkin nanti ada pada saat rangkaian OMB atau mungkin acara-acara bahkan di fakultas masing-masing gitu Pak, biasanya itu kan ada kayak poster-poster evakuasi gitu Pak, poster-poster evakuasi. Nah itu tuh salah satu bagian dari K3L juga ya Pak ya? Ya betul, cukup banyak sebetulnya yang tanpa kita sadari di sekitar kita itu sebetulnya itu bagian dari sistem manajemen K3 kita. Sebutannya alat untuk mitigasi risikonya, mitigasi dalam hal untuk mencegah supaya nggak nyasar, supaya nggak memasuki kawasan yang sebetulnya berbahaya atau berisiko, itu selalu harus ditandai. Nah semacam itu bagian dari K3. Lebih spesifik terkait dengan kecelakaannya di kampus juga disediakan P3K di berbagai tempat sesuai standar, karena sebetulnya ada standar-standar yang harus dipatuhi dari peraturan pemerintah. Nah itu juga bagian dari manajemen K3, manajemen K3L tadi. Kalau yang lebih spesifik ke lingkungan ya tempat sampah. Tempat sampah itu bagian dari mitigasi risiko lingkungan supaya sampah tidak bertebaran di mana-mana. Dan kalau di dalam kampus sendiri sampah juga merupakan tempat sembunyinya binatang berbahaya. Betul. Mungkin di tempat lain nggak kebayang bahwa ada di dalam kampus ini banyak ularnya. Bukan nakut-nakuti, tapi ya kita memang green campus kan. Jadi habitat kita itu masih utuh, sehat, sehingga ya ular pun ada. Tapi itu berita baiknya itu semua ada sistem pengelolaannya. Baik, memang ya Pak ya, kalau misalnya saya sebagai mahasiswa pun itu sering Pak kalau misalnya ngelihat di kampus gitu kan, atau mungkin di jalan rambu-rambu, terus juga ada poster-poster jalur evakuasi, terus juga kotak P3K di lab, dan bahkan kotak sampah pun, tempat sampah pun beda-beda gitu Pak. Betul, warnanya, jadi memang warnanya beda-beda, tulisannya berbeda-beda. Nah mungkin tadi nih Pak, tadi kan masih dari IPB gitu Pak. Nah kalau misalnya dari mahasiswa gitu Pak, gimana caranya mahasiswa bisa ikutan nih Pak dalam nyiptain budaya sadar terhadap K3L ini Pak? Ya kebiasaan yang kecil dan mudah, jangan buang sampah sembarangan. Betul. Itu dari kecil sebetulnya sudah dibiasain, tapi kayaknya di sekolah juga sering lupa itu ya. Iya betul Pak. Jangan buang sampah sembarangan. Dan lebih spesifik nanti di kampus kalau lihat fasilitas misalnya kabel, misalnya alat-alat yang tidak pada tempatnya,
air bocor dan sebagainya, itu diharapkan peduli untuk melaporkan. Misalnya ada kabel sembarangan, ada kabel terkelupas, itu bisa merupakan sumber api. Api bisa naik risikonya menjadi kebakaran, ya kan? Risiko besar. Nah, dari hal kecil menjadi besar, ya, kebiasaan kita untuk tertib dan disiplin di hal-hal kecil itu mulainya. Betul Pak, memang ya menjadi mahasiswa saya juga pasti sering lah ya Pak melihat ya. melihat dan ketemu gitu Pak. Apalagi kayak banyak hal-hal kecil yang kita tuh sempet nggak notice gitu Pak, bahkan nggak aware. Jadi udah waktunya buat teman-teman mahasiswa baru untuk menjadi agent of change inilah ya Pak ya. Betul, memang seperti itu harusnya ya. Nah, tapi nih Pak ya, tadi tentang mahasiswa harus menjadi agent of change. Sebenarnya ya Pak, kalau misalnya di kampus sendiri, mungkin biar mahasiswa baru pada tahu nih Pak, apakah sebenarnya mahasiswa IPB itu udah banyak gitu Pak yang sadar mengenai K3L ini Pak? Atau mungkin harus ditingkatkan lagi gitu Pak awareness-nya? Iya, secara umum sih meningkat sih. Meningkat, tapi masih belum sesuai dengan idealnya. Jadi masih harus terus diperjuangkan. Lebih-lebih kan setiap tahun kita menerima dari yang belum berbudaya IPB, ya, betul. budayanya kan dari macam-macam. Ada yang masih merasa, oh itu kan bukan urusan saya, memungut sampah, membersihkan kelas. Ya, padahal itu dulu kan sebetulnya juga udah dibiasakan, sehingga di kampus pun menjadi nggak aware bahwa itu sebetulnya merupakan perilaku yang sebaiknya ditanamkan terus, dibudidayakan. Tapi dengan IPB menerapkan manajemen risiko termasuk K3L, ini ya terus-menerus meningkat. Nah, asal memang punya niat baik untuk peduli, waspada, itu akan bisa lah. Yang intinya kita memang harus membiasakan seperti yang sudah cukup sering saya lihat yang di luar kampus ya. Jadi kesadaran semacam itu merupakan bagian dari K3L. Sisi bahasa kampusnya itu sisi soft skill-nya. Soft skill ya, betul Pak. Keterampilan yang memang pengajarannya itu bukan kuliah. Memang bahkan semuanya itu berawal dari hal-hal kecil ya Pak ya. Biasanya juga nih teman-teman mahasiswa baru mungkin nanti ada yang ke kantin lupa buang sampah, terus makannya dibiarin aja. Atau mungkin di kelas bawa sarapan, ternyata ditinggal di kelas ya Pak ya sampahnya. Nah, itu sering terjadi tuh ya teman-teman. Jadi buat teman-teman mahasiswa baru jangan lupa untuk selalu menjaga sekitar gitu. Nah, Pak, tadi sebenarnya kan banyak nih ya Pak ya dari IPB gitu, kayak tadi ada poster-poster atau bahkan hal-hal yang ringan-ringan. Iya, hal yang ringan-ringan. Sebenarnya tuh ada nggak sih Pak pelatihan khusus gitu atau program K3L buat para mahasiswa baru gitu Pak? Ya, seperti obrolan sekarang ini kan untuk menyiapkan nanti sebetulnya akan ada nih K3L itu kemana arahnya. Betul. Berarti setelah ini juga memang akan ada sosialisasi lebih mendalam lagi, pelatihan-pelatihan untuk yang mau praktikumnya atau belajarnya harus praktikum dan masuk laboratorium, nanti training khusus terkait dengan bahasa laboratoriumnya good laboratory practice. Itu sesi atau setengah hari itu wajib untuk mengenal laboratorium, cara bekerja, bahaya-bahayanya apa saja. Jadi sudah semacam K3 laboratorium gitu diperkenalkan di awal untuk yang laboratoriumnya menggunakan bahan beracun dan berbahaya. Tapi memang masih belum semua program studi dan fakultas menerapkan itu. Betul. Ya, tapi sebetulnya IPB menginginkan ya semua diperkenalkan kepada K3 karena kecelakaan tidak hanya di laboratorium, di kelas yang biasa pun ya bisa, di yang tempat belajarnya sudah mirip kafe pun ya bisa. Gitu. Betul Pak. Memang ya ternyata bahwa semuanya itu pasti ada mitigasinya gitu Pak ya. Jadi sangat-sangat penting pastinya buat kita untuk selalu peduli gitu ya terhadap sekitar kita gitu. Dan semuanya pasti IPB itu selalu mengedepankan keamanan dan juga keselamatan buat teman-teman semuanya. Nah Pak, tapi kalau misalnya nih Pak,
ya mungkin kita nggak pengen ya Pak ini terjadi gitu. Tapi kalau sampai ada kejadian darurat gitu Pak, sebenarnya mahasiswa ini harus ngapain gitu Pak? Mungkin pada bingung, apakah saya harus langsung lari atau gimana, ada SOP-nya gitu loh Pak? Kebiasaannya kita itu memang sangat panik ketika terjadi kedaruratan. Betul. Tapi dari sisi yang sudah belajar K3, sebenarnya justru sarannya adalah stay cool, calm, and confident. Waspada dengan panik beda. Nah, itu jadi yang harus dilakukan adalah stay calm, jangan panik, tapi waspada. Ekstrimnya dicontohkan misalnya kalau ketemu ular di dalam kampus harus seperti apa sih? Pasti panik lah. Orang ketemu cacing aja panik, ketemu cicak, kecoa panik, apalagi kalau ketemu ular itu. Tapi sebetulnya kalau kita tidak panik, ular pun tidak berniat mengganggu kita. Memang prinsipnya kalem, nggak panik itu merupakan cara tanggap darurat nomor 1. Yang kedua, ya berpikir jernih, ini evakuasinya kemana. Tapi semuanya kita harus kalem untuk memikirkan ini apa yang harus saya lakukan. Kalau ketemu, oh ini kita harus manggil darurat, ya, kontak daruratnya harus dipanggil. Nah, mana? Oh berarti kita harus cari tahu ya, di mana kalau ketemu hal-hal yang tidak pada tempatnya itu kita harus tahu. Sehingga kita kalau ketemu ya harus tadi melaporkan, atau risikonya juga cukup besar di lingkungan IPB itu risiko gempa bumi misalnya. Betul. Yang dengan gempa bisa bagian-bagian gedung runtuh, jatuh. Nah itu pun reaksi kita harus kalem. Kemudian kita cari dengan pikiran jernih, ini jalur evakuasinya kemana. Itu akan jauh lebih aman daripada kita spontan panik. Betul. Itu kalau ada gempa bumi, kebakaran pun sepertinya itu. Nah, kebanyakan itu yang kecelakaan dengan dampaknya fatal itu karena panik nomor 1. Yang kedua memang tidak siap-siap ketika kita memasuki suatu tempat yang kita belum kenal. Kita harus selalu antisipasi di awal, mikir kalau saya masuk ke sini, keluarnya lewat mana sih? Maka stay aware itu merupakan prinsip yang harus kita pegang. Memang ya Pak, ternyata bahwa dari berbagai macamnya resiko-resiko yang ada di IPB ini kita harus selalu aware gitu ya Pak. Jadi kuncinya adalah stay calm and stay cool gitu ya. Betul. Nah, jadi gini Pak, tadi kita udah membahas tentang pelatihan yang akan diberikan mahasiswa, terus juga tadi hal-hal yang berkaitan dengan mitigasi resiko dan segala macam ya Pak. Nah, untuk menutup sesi podcast kita pada hari ini nih Pak ya, ada nggak sih Pak pesan yang mau disampaikan kepada mahasiswa? Ya, tadi kan sudah disampaikan, stay calm, stay confident ketika ketemu sudah kejadiannya. Tapi secara umumnya stay yang sebelah kanan nih, karena risk ahead selalu ada di depan kita, maka harus selalu stay aware, stay alert, dan stay blow up. Ketika ketemu potensi risiko, laporkan. Itu pesan kepada para mahasiswa baru calon Civitas Akademika IPB University. Oke. Terima kasih. Oke, Pak. Terima kasih banyak Bapak Budi pada hari ini. Ini benar-benar insightful banget ya Pak ya. Banyak banget ilmu-ilmu yang didapatkan pada hari ini. Dan terima kasih banyak teman-teman semuanya yang sudah menonton podcast pada hari ini. Sesi ini sekaligus menutup sesi podcast kita tentang K3L pada hari ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di sesi podcast berikutnya. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih.